Sesungguhnya tidak ada satupun di antara kami yang layak menerima semuanya ini. Kami mau berkata hari ini, segalanya daripadamu. Sesungguhnya kekayaan yang limpah itu hanya diwadahi oleh sebuah bejana tanah liat yang sangat rentan dan rapuh. Hanya anugerah dan kuasa-Mu yang menopang kami, memampukan kami melakukan apa yang Tuhan sendiri inginkan. Hari ini hamba mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, permuliakan lagi ya Tuhan nama-Mu, permuliakan lagi ya Tuhan nama-Mu, permuliakan lagi ya Tuhan nama-Mu. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Bicara dari hati-Mu kepada hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Tuhan akan menyatakan kebenaran yang akan memerdekakan akan kehidupan kita. Mari kita buka kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6. Kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6, lihat pada ayat yang kedua. Saya akan baca mulai ayat yang pertama, tapi juga kita akan lihat pada ayat yang kedua. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat yang kedua, Alkitab berkata, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ada sebuah pernyataan yang kalau kita perhatikan, digenapi pertama-tama oleh pribadi Yesus sendiri. Tapi kemudian, karena Dia adalah kepala dan kita tubuhnya, maka apa yang digenapkan oleh Yesus langsung berakibat di dalam kehidupan kita. Nah, kita mengatakan Ia akan menghidupkan kita, atau revive us, akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ingat, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan dikatakan pada hari yang ketiga, Ia membangkitkan kita, atau Ia akan membangkitkan kita, dan kita hidup di hadapannya. Ada 2 kata penting di sini, kata menghidupkan dan kata membangkitkan. Kata revive dan kata raise up. Nah, 2 kata ini punya pengertian yang sangat ajaib. Pengertiannya bukan sedangkal yang kita pikir, tapi sebetulnya yang dimaksudkan itu punya kedalaman dan kekuatan arti yang luar biasa. Kata revive di sini artinya to live prosperously, hidup di dalam suatu kelimpahan yang luar biasa. Atau to revive, atau dihidupkan from sickness and from death, dari penyakit dan dari kematian. Hari ini ada banyak orang percaya hidup dalam kemiskinan secara rohani juga, hidup dalam penyakit secara rohani juga, dan hidup dalam kematian secara rohani juga. Tapi Tuhan merencanakan bahwa kita akan mengalami sebuah kebangkitan yang ajaib sekali, dan Dia berkata itu artinya kita hidup dalam sebuah kelimpahan dan kesehatan serta kehidupan yang luar biasa. Itu merupakan planning Tuhan, rencana Tuhan, dan kehendak Tuhan yang ajaib. Tapi yang kedua dikatakan, pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Dan kata itu artinya to arise and become powerful. Bangkit dan menjadi begitu berkuasa. Saudara sekalian, inilah yang sebenarnya Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Dan ini sudah digenapkan oleh Yesus sebagai kepala gereja. Nah, kita tubuhnya seharusnya tidak terpisah dengan kepala kita. Maka kalau kepalanya menggenapkan, biarkan tubuhnya juga akan ikut menikmati penggenapan yang ajaib ini. Saudara sekalian,
masa pemerintahan Tuhan sedang datang di tengah-tengah kita. Ada satu masa yang berbeda, di mana Dia bangkitkan Yusuf yang dahsyat pada akhir zaman. Nah, hari ini saya mau ajak Anda melihat dua hal lagi dari orang yang bernama Yusuf ini. Dan kemudian kita akan masuk kepada apa yang juga Tuhan inginkan pada hari ini. Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41, saya akan baca mulai ayat 28, terus sampai dengan ayat yang ke-49 dari Kejadian 41. Seharusnya kita baca mulai ayat-ayat pertama karena Anda akan lebih jelas melihatnya. Tapi karena waktu dan ini cukup panjang, saya akan mulai baca dari ayat yang ke-28, Kejadian pasal yang ke-41. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Saudara, akhir zaman ini keadaan akan sama. Sebuah kejadian akan sudah tidak bisa lagi dipredik dengan pengetahuan kita. Hanya sesuatu yang supranatural akan membuat orang mengerti apa yang bakal terjadi di waktu mendatang. Karena kita melihat akan ada sebuah perubahan di mana prediksi dengan kekuatan, kemampuan analisa manusia sudah sukar sekali. Kalau Anda perhatikan alam saja, orang mengatakan ini sudah anomali, sesuatu yang tidak wajar, yang tidak lazimnya dan terjadi. Saudara sekalian, ini zaman yang mirip sama. Waktu itu tidak ada indikasi sama sekali bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Tapi Tuhan bicara kepada seorang Firaun yang sebetulnya tidak menyembah Dia. Dia nyembah dewa yang lain. Dan toh Tuhan bicara kepadanya. Lihat ayat berikutnya. Ketahuilah tuanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Jadi kalau Anda itu mimpi, kalau orang tidak bisa membaca maunya Tuhan, engkau tidak pernah bisa mengerti apa yang terjadi. Yusuf ini mengatakan, karena sampai diulang 2 kali, berarti sudah menjadi ketetapan Tuhan dan segera akan dilakukan. Kalau Anda dapat janji Tuhan dan sudah 2 kali mimpi, ini ayat buat saudara. Pak, saya cuma sekali Pak, itu pun 15 tahun yang lalu. Nah, itu berarti baru sebuah warning atau awan sebesar telapak tangan. Loh, awannya kok lama Pak, ketiup angin, hilang lagi karena engkau tidak beriman, saudara. Nah, banyak orang Kristen itu seperti itu. Makanya baca firman Tuhan, ada banyak rahasia di dalamnya yang seringkali tidak kita fahami. Tapi itu ada semuanya. Lihat lagi kalimat berikutnya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Sebetulnya ini perkataan bagus juga, tapi sambil berkata, elu sebagai Firaun kurang berakal budi dan kurang bijaksana. Ya kan? Kenapa harus butuh orang lain? Dan dia ngomong terus terang, haruslah diangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya.
Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan hal semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya lah seluruh negeri itu. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Saudara sekalian, ini akan muncul zaman seperti ini. Zaman di mana kemarin saya berkata, kalkulasi manusia tidak akan nolong banyak. Tapi yang terjadi adalah ada orang-orang yang akan terima pernyataan-pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan pernyataan-pernyataan Tuhan itu akan membuat dia mentaatinya dan melakukan di luar nalar manusia. Saya ini sangat berdoa, tapi saya sedang mengalami sesuatu yang aneh. Dan ketika saya baca ayat-ayat ini, Tuhan berkata, ini zaman sedang terjadi, nak. Ini ada satu orang, saudara, aneh sekali, memberikan kepada kita ini kepercayaan sangat besar, yang kalau saya cerita tidak masuk akal, karena baru ketemu saya cuma 1 kali, dan dia seperti taruhkan semuanya. Saudara tahu dari mana dia bisa percaya kepada saya? Cuma begini, saudara. Seperti saya dibisikin orang. Dia itu loh. Itu aja. 1 kali ketemu, ngobrol, cerita, kanan kiri 1 jam, ketawa-ketawa, minum teh dan minum kopi, ada yang bisikin orang ini. Ini. Dan hanya dengan 1 kali bisikan, terbuka banyak hal yang dahsyat sekali. Dan ajaibnya dia bukan orang Kristen, saudara. Kalau Kristen tuh walaupun diteriaki malah nggak dengar, saudara. Itu yang terjadi seringkali. Ini belum kenal Tuhan. Tahu saya pendeta. 1 bisikan aja. Dia merasa dibisikin. Nah, ini akan muncul zaman seperti ini. Firaunnya mimpi. Dan di dalam kegelisahan akan apa yang bakal terjadi itulah,
itu akan memunculkan Yusuf akhir zaman. Sebab kalau Anda baca, Alkitab berkata, demikianlah Yusuf muncul. Dia bukan step by step loh, naiknya. Dia bukan karena sebuah jenjang karier loh. Kalau dilihat dari nasibnya memburuk tuh. Dari sumur dijual jadi budak, jadi budaknya Potifar, masuk penjara sekian tahun. Itu memburuk, grafiknya memburuk. Tapi yang luar biasa, Alkitab menggunakan istilah, dia itu muncul. Ini sebuah kemunculan yang mendadak. Yang tidak pernah jelas dari mana, tiba-tiba dia nongol. Dan sebetulnya buat Tuhan bukan tiba-tiba. Sudah dipersiapkan Tuhan cukup lama. Saya mau berkata buat saudara, hidupmu sebetulnya sudah dan sedang dipersiapkan Tuhan. Untuk sesuatu yang sangat luar biasa. Saya harap Anda mengerti itu. Dan apa yang selama ini kita teriakkan, ini bangsa akan diberkati Tuhan. Saya berani bersaksi kepada saudara, itu betul. Hanya tinggal tunggu waktunya. Dan ketemu persis jalannya. Tiba-tiba semuanya akan luar biasa. Saya bersyukur saya diberi kesempatan melihat apa yang tidak banyak orang bisa lihat. Dan itu sebuah hal yang menurut saya dahsyatnya luar biasa. Dan kalau Tuhan berkata, jadi dalam sekejap Anda akan lihat perubahan yang luar biasa pada bangsa ini. Saudara sekalian, kita sedang hidup dalam zaman yang sangat menarik. Di mana intervensi Tuhan akan begitu real dalam kehidupan manusia. Dan yang menarik adalah Firaun memberikan nama kepada Yusuf ini Safnat Paaneah, yang artinya God speaks and he lives. Bahwa Tuhan itu bicara dan Tuhan itu hidup. Nah, ini merupakan kenyataan bahwa Yusuf akhir zaman itu setiap apapun yang dikerjakannya akan membuat orang berkata, sungguh Tuhan itu bicara dan dia Tuhan yang hidup. Ini bukan demonstrasi kecerdikan seorang manusia. Karena sebetulnya untuk menghasilkan sebuah ledakan besar, butuh sekian banyak elemen yang menjadi satu dalam satu saat yang bersamaan. Dan kalau bukan Tuhan yang mendemonstrasikannya, tidak akan terjadi. Tapi kalau sampai di sekian ribu tahun lalu, Yusuf dipanggil dengan sebutan Allah itu bicara dan Tuhan itu hidup. Akhir zaman ini orang akan berkata, sungguh Tuhan bicara dan dia Tuhan yang hidup. Begitu orang mendengar, orang mengatakan Tuhan bicara tertentu dan realitanya terjadi, ini akan dahsyatnya luar biasa. Amen, saudara. Dia Tuhan yang bicara dan dia Tuhan yang hidup. So, saya berdoa, kita ini orang yang mestinya bisa membaca kok. Apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Sehingga tidak ada orang yang ragu lagi tentang apa yang sedang terjadi. Tapi melihat ke depan kita berkata, aku tahu ini yang bakal terjadi. Aku tahu ini yang sedang Tuhan kerjakan. Aku tahu ada sesuatu yang ajaib sedang Tuhan siapkan buat gerejanya. Saudara, saya tidak berharap ada orang lagi yang frustrasi dan merengek-rengek dan berkata apa yang akan terjadi. Ini soal iman saja. Kalau engkau percaya, engkau beriman dengan apa yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang supranatural akan terjadi dengan dahsyat sekali. Saudara sekalian, saya mau berkata ini zaman yang berbeda. Ini yang merupakan sebuah zaman supranatural yang dahsyat sekali. Saya ini lihat ya, cara Tuhan bermain, cara Tuhan melihat itu dahsyatnya luar biasa. Ada banyak yang sedang dia kerjakan hari-hari ini. So, saya berdoa Anda dan saya adalah orang-orang pertama yang masuk jadi generasi Yusuf. Masuk masa keemasan yang luar biasa. Masuk masa di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan di dunia ini lewat hidup Anda dan hidup saya. Amen, saudara. So, ini merupakan zamannya. Zaman di mana orang dunia akan berkata, Tuhan bicara dan Tuhan itu hidup.
Karena segala manifestasi Tuhan akan begitu real dan tidak pernah bisa dibantah lagi bahwa sungguh kita menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa Anda bisa melihat ke depan dengan sangat dahsyat sekali. Coba buka Kejadian 44. Ini ada satu ayat yang cukup aneh. Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana karunia-karunia Tuhan itu dahsyat sekali. Kejadian 44, lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum. Orang-orang itu artinya saudara-saudaranya. Seberapa yang dapat dibawa mereka dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Jadi uangnya sudah nggak kepake. Yusuf nggak butuh duit mereka. Terlalu limpah, semua dia sikat. Itu uang di Mesir hari itu hilang semua. Karena mereka pakai untuk beli gandum, dibabat habis, serahkan semua. Hanya Firaun yang punya uang. Saudara harus nangkap apa yang Tuhan mau bicara. Ayat 2. Dan pialaku, piala perak itu. Aneh ini, ada satu piala. Piala perak itu. Taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandum juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, kenapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum? Perhatikan. Dan yang biasa dipakainya untuk menelaah. Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Jadi rupanya Yusuf itu punya piala, cawan, yang biasa dia pakai untuk minum dari perak. Nah, cawan yang sama itu ternyata dipakai untuk apa? Menelaah. Menelaah itu apa itu? Ngeramal. Brasil apa Spanyol ya? Jerman atau Spanyol? Saya kurang ngerti bola jadi keliru saudara. Nelaah. Menurut saudara? Spanyol. PSSI menurut saya jelas. Tak terkalahkan. Apa sih? Saya yakin itu karunia Tuhan, saudara. Nah, jangan berkata, oh Yusuf ternyata kerasukan setan, roh jahat itu. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Dan kemudian Alkitab menceritakan dengan sangat gamblang, karena roh Tuhan tidak pernah keberatan, karena itu karunia Tuhan. Tapi yang saya mau tunjukkan kepada Anda begini. Lihatlah cawan ini punya dua fungsi. Secara jasmani itu dipakai untuk minum. Tapi barang yang tiap hari dia pakai untuk minum, di saat-saat tertentu, dia nggak jadi minum. Karena dari air di dalam cawan itu, dia lihat sesuatu. Ini zaman akan seperti itu. Antara yang jasmani dan yang rohani itu begitu nyatu dan paralel dan sangat dekat, saudara. Jadi ketika orang makanya Allah berkata, tempalah mata bajakmu menjadi, jadi apa? Ya, itu mata bajak bisa mendadak berubah fungsi. Saya mengerti akan tiba harinya di mana Anda kerja, di tengah-tengah engkau kerja, engkau bisa bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Tangan yang sama yang biasa mungkin untuk menjahit, tiba-tiba bisa menjahit hati orang yang luka parah. Tangan sama engkau pakai biasanya untuk jual televisi, tiba-tiba mata yang sama bisa melihat sesuatu yang bukan siaran televisi, tapi siaran Tuhan sendiri. Dan itu akan terjadi, saudara.
Dengan sebuah kombinasi seperti itu, orang akan berkata, sungguh Tuhan bicara, dan karena itu Tuhan itu hidup. Saudara sekalian, saya tidak pernah ragu bahwa ini akan terjadi. Dan kalau ini terjadi, akan dahsyatnya luar biasa. Tiba-tiba kita dengar orang bicara sesuatu, memberi nasihat tentang sesuatu, sambil dia bekerja, orang berpikir dari mana kamu ngerti semuanya itu. Dan kita hanya berkata, Tuhan bicara, karena kita menyembah Tuhan yang hidup. So, yang pertama saya ingin berkata, mari buat hati kita melekat kepada Tuhan, dan bukan kepada yang lain. Sebab yang tahu segala sesuatunya Dia, dan betapa Tuhan ingin pakai saudara untuk menyatakan kehendaknya dalam kehidupan ini. Yang kedua, lihat Kejadian pasal yang ke-50. Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Lihat akan hati orang yang bernama Yusuf ini. Kejadian 50 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu, perhatikan ini ya, dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ingat loh, waktu itu mereka tinggal di Goshen, di tanah yang paling subur di seluruh Mesir. Jumlah mereka berlipat kali ganda, dan zaman itu mereka sangat dihormati oleh orang-orang Mesir, gara-gara Yusuf. Tapi pada masa tuanya, di tengah-tengah penghormatan begitu besar dari orang Mesir, Yusuf berkata, sebentar lagi aku akan mati, kamu akan keluar dari tanah ini. Biasanya orang kalau sudah tiba di tempat yang sangat mapan, maka dia akan berhenti dan tidak akan berpindah lagi. Tapi ini orang berbeda. Mereka sudah sangat mapan, jumlah mereka sangat banyak, mereka sangat dihormati, bahkan ditakuti. Tapi Yusuf ini luar biasa. Hatinya ini tidak ada melekatnya dengan Mesir. Sekalipun Mesir itu di tangannya. Dia berkata begini, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetap ngototnya berkata gini, ada negeri yang Tuhan janjikan buat kita. Semakmur-makmurnya Mesir, sehebat-hebatnya tanah Goshen, nothing dibandingkan dengan yang Tuhan janjikan. Padahal secara budaya waktu itu, Mesir itu peradabannya paling tinggi di seluruh dunia. Terusin lagi, apa yang terjadi? Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Dia berkata, aku bahkan tidak mau tulangku stay di sini. Dia berkata, semakmur-makmurnya kita di Mesir, sehebat-hebatnya kuasa yang orang punya setelah Firaun, dia berkata, aku tidak mau terikat di sini, bahkan tulangku pun tidak. Dan dia suruh mereka sumpah, pada hari Tuhan memperhatikan kamu, dan kamu dibawa keluar dari tempat ini. Bayangin, ke negeri yang Tuhan janjikan, tulangku harus kamu bawa. Kalau Anda baca dalam kitab Keluaran, yang bawa tulangnya Yusuf itu Musa sendiri, loh, saudara. Saya yakin itu
Bahkan ada sempat tangannya sendiri yang bawa tulang belulangnya Yusuf. Saudara, ini mentakjubkan saya. Karena ini yang membuat Tuhan itu punya pasukan yang tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Kenapa? Di tengah-tengah kemakmuran, kehormatan yang diterima, yang dipikir bukan Mesir dunia ini, tapi tanah yang Tuhan janjikan, sesuatu yang kekal dan luar biasa. Nah, dengarkan saudara ya, seberapa Tuhan pakai hidupmu sebetulnya, tergantung dari seberapa engkau tidak terikat dengan Mesir dunia ini. Kalau Anda terikat dengan Mesir dunia ini, saudara akan berat sekali buat Tuhan untuk pakai hidupmu. Karena makin diberkati, makin engkau terikat, akan makin rusak hatimu. Sikap hati kita dengan gampang berubah. Karena banyak orang Kristen sebetulnya, begitu diberkati, dia berubah setia. Begitu diberkati, hatinya bergeser. Tapi hari ini Tuhan berkata, masihkah aku bisa mendapati Yusuf-Yusuf akhir zaman di tengah-tengah kota ini? Masihkah aku bisa mendapati orang yang sebesar apapun aku memberkatinya, hatinya tidak melekat kepada harta, tidak terikat dengan dunia, dan tahu kemana tujuan hidupnya, dan Mesir bukan dan tidak pernah jadi tujuan. Repotnya, semua orang selalu berkata, amin Pak, nanti waktu Tuhan memberkati saya, tetap tidak akan goyah hati saya. Masalahnya belum teruji, saudara. Sejujurnya sebagian besar orang yang saya temui, ketika dia diberkati Tuhan itu, hatinya sudah mulai geser, cara bicaranya sudah beda, cara mikirnya beda, menghinanya kepada orang lain lebih hebat lagi, sinisnya kepada sesamanya lebih tajam lagi, nyakitin hatinya orang lebih profesional lagi, saudara. Bagaimana Tuhan tidak sedih sebetulnya? Saudara, ketika saya baca ayat ini, bagaimana orang yang bernama Yusuf ini, di tengah-tengah sebuah kemapanan yang luar biasa, dia berkata kelak, bahwa aku keluar dari tempat ini, kita punya tanah perjanjian sendiri yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kalau hatimu fokus kepada kerajaan sorga, satu saat ketika engkau diberkati luar biasa, tetap engkau berkata, dunia ini bukan tujuanku. Satu hari aku akan bersama dengan Tuhanku untuk selama-lamanya. Tapi masalahnya, yang merindukan Tuhan datang itu bukan orang yang diberkati. Orang yang utangnya sudah nggak bisa bayar, sakitnya nggak bisa sembuh, persoalannya sudah makin parah, istrinya sudah mau kabur. Dia berkata, datanglah ya Tuhan, datanglah ya Tuhan. Save by the bell, istilahnya petinju, saudara. Sudah mau KO, teng, bangkit lagi, duduk lagi di ringnya, di sudutnya. Banyak yang seperti itu. Kalau Anda seorang petinju, Anda lagi mukuli lawanmu, Anda tidak pernah pengen dengar bel berbunyi. Bahkan sekalipun itu ronde terakhir, engkau tidak pernah pengen dengar itu berbunyi. Karena engkau sedang menikmati sebuah kejayaan. Itu yang menjadi jebak dan jerat, saudara, yang mengerikan sekali. Di saat engkau sedang menikmati sesuatu yang sangat enak, engkau sangat tidak pernah berharap bel tanda pertandingan selesai dibunyikan. Engkau berkata, biarkan, ini belum bonyok betul, aku belum puas, katanya. Dan banyak orang masih ingin tinggal di dunia, sebab belum puas. Percayalah, sebagian akan dikabulkan Tuhan. Kalau Tuhan datang kedua kali, dia berkata, silahkan. Dan tiba-tiba kita menangis, dan itulah manusia. Kita mendapatkan yang kita inginkan, dan kita menangis, kita marah dengan Tuhan lagi. Saudara sekalian, saya berdoa ada Yusuf-Yusuf yang ditemukan Tuhan di tempat ini. Yang pertama saya mau ingatkan, itu adalah Yusuf-Yusuf yang tidak hanya mengkalkulasi dengan kekuatan manusianya, tapi dia dengar apa yang Tuhan katakan. Saya baca sebuah renungan singkat dan ditutup dengan sebuah kalimat yang sangat menarik sekali. Dan berkata, remember, the amateur built the ark, but the professionals
built a Titanic. Orang amatir yang bangun bahtera, orang profesional yang bangun kapal Titanic. Si amatir itu bukan nelayan, orang yang hidup di puncak gunung, namanya Opa Nuh. Diperkirakan umurnya sudah 60 tahun. Teman saya berkata, kalau Anda sudah umur 60 tahun, stay fit katanya. Karena siapa tahu ada pekerjaan gila yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Naik gunung dan bangun bahtera di situ. Kalau Anda sudah rontok semua badanmu umur 60 tahun, bahtera nggak kebangun. Hanya kapal-kapalan kertas yang jadi, saudara. Dan dia berkata, bagaimanapun itu amatir. Nuh itu amatir. Dia bangun bahtera. Sampai hari ini sudah ribuan tahun. Bahteranya masih di Gunung Ararat. Satelit bisa menfotonya. Dan orang berkata itu bahtera Nuh yang ditemukan sampai dengan abad 21 tetap ada bekasnya dan tidak hancur. Tapi orang-orang profesional menepuk dada ketika meluncurkan kapal Titanic. Dan kapal itu tidak pernah kembali. Hanya jadi sebuah film dengan judul yang sama. Kalau Anda pikir Titanic, apa yang kau pikirkan? Teknologi? Ya tak? Kau mikir apa? Seperti anak-anak Mahanaim nyanyi, ku berlari padamu. Titanic, begitu kan? Kalau Anda mikir bahtera, engkau melihat gambaran yang sangat utuh. Karena Tuhan bicara dan Tuhan hidup. Kalau Anda berkata, Pak, kita harus sangat profesional. Pasang kipas angin di depanmu. Tidak ada orang mengingat siapa nama pembuatnya karena dikutuki orang dia, saudara. Yang mati banyak. Tapi saya berdoa, tidak ada lagi begini di tengah-tengah kita. Adanya orang-orang yang mendengar Tuhan bicara. Sebab dia hidup. Dia pakai hidupmu, dia pakai hidup saya. Masuk di masa kelimpahan dan anugerah Tuhan supaya dunia diselamatkan. Amen. Dan orang-orang ini tidak terikat dengan harta. Kemarin saya cerita soal Mercy E300. Menurut saya itu cool banget tuh. Ya, harusnya hamba Tuhan begitu tuh. Berikan agung saja. Letek. Kayaknya Pak Yusak kan berkata, tidak pernah, silahkan, nggak pernah ambil, lempar di meja. Nih, saya sambar dengan cepat. Terima kasih. Malamnya Tuhan mimpi, saya balikin, maaf, kembalikan. Selesai, E300, saudara. Pak Yusak senang sekali, ini kayak Formula One, semua senalannya di sini. Saya coba sekali, asik juga. Formula One, E300, warna emas. Kasih-kasih aja. Malamnya dia beri saya mimpi. Saya tahu bukan bagian saya, kembalikan. Bukan, tidak pernah saya peluk perpisahan, maaf. Goodbye my love. Hanya semalam kita bersama. Dan benar kalau begitu. Mau jadi Yusuf begitu, saudara. Kayak Yesus, Pak, enggak, Yesus begini. Siapa yang mau Tuhan pakai jadi Yusuf akhir zaman? Saya berharap Anda tahu itu, apa artinya di tempat Tuhan, dididik Tuhan, dalam keajaiban yang luar biasa. Tutup Alkitabmu, saudara. Mari arahkan hati kita mau sembah Tuhan. Kemudian saya mau jelaskan beberapa hal, dan baru kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jesus. Makasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. 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 Urahash kaya rama, sikara mahataku, kiara lare, sikara laramu, kiara labaya suji, kiara laraso, kiara lahase, makara laraso, kiara hase, kiara laramaya, kiara laro, para larasa kaya ralo. Blessing Tuhan turun dalam hidup anak-anak Tuhan ini. Kami kerjakan apa yang kami kerjakan hari ini dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lakukan dengan iman. Seperti yang Kau kehendaki sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan blessing berkat yang terbaik buat anak-anak-Mu. 1 bulan ini Kau menyertai kami dengan dahsyat. Amin. Bulan depan Kau himpun kami kembali dalam keajaiban Tuhan. Amin. Supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Raja yang berbeda. Yesus Raja